Saya Mawar Silaban. Dan saya Desi Maharani. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang apa itu OSI layer. OSI layer adalah didirikan oleh Badan Multinasional pada tahun 1947. OSI ini mengeluarkan juga standar jaringan komunikasi yang mencakup segala aspek, yaitu model OSI, untuk mempermudah pemeliharaan serta meningkatkan kompatibilitas antar berbagai pihak yang mungkin terlibat, sehingga jaringan komputer menurut standar OSI terbagi atas 7, yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Application, presentation, dan session itu terbagi menjadi upper layer, transport, network, data link, dan physical terbagi menjadi lower layer. Baiklah, di sini ada transmit data, user, dan receive data. Di dalam data ini terdapat 7 aplikasi, yaitu application layer, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Transmit data akan mentransmit data ke user dan akan ditransport ke setiap application layer, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Di sini kita akan membahas tentang apa itu application layer. Application layer. Application layer menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer, seperti program email dan servis lainnya yang berjalan di jaringan, seperti servis printer atau aplikasi komputer lainnya. Application ini mempunyai berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan. Bagaimana aplikasi ini bisa mengatur aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Terdapat satu, yaitu protokol yang ada pada layer application adalah yang pertama HTTP, yang kedua FTP, yang ketiga MTP, 4 DOP, DNS. Yang kedua, contoh perangkat pada layer ini LOS, FC, servers, dan mobile phones. Yang kedua yaitu presentation layer. Presentation layer bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data. Contoh konversi format teks ASCII untuk dokumen, GIF dan JPG untuk gambar. Layer ini membuat kode konversi, translasi data, enkripsi, dan konversi.
berfungsi untuk mentransmisikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga NetWashell, semacam virtual network komputer, VNC atau Remote Desktop Protocol. Yang ketiga yaitu session. Session layer menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi, bagaimana mereka saling berhubungan sama lain. Koneksi di layer disebut session. Dapat itu berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan, yaitu protokol NFS, RPC, dan ASP. Yang keempat, transport layer. Transport layer bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error. Berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan yang telah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah-tengah jalan. Protokol yang ada pada layar ini yaitu TCP dan UDP. Yang kelima ada network. Network layer bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan, menentukan route yang harus diambil selama perjalanan, menjaga antrian trafik di jaringan. Data pada layar ini berbentuk paket. Nah, paket itu berfungsi untuk mendefinisikan alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switching layer. Yang pertama yaitu pada layer ini yaitu routing, perangkat layer itu router. Yang keenam yaitu data link layer, di mana data link layer ini menyediakan link untuk data, memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diakui melalui media komunikasi dengan kartu jaringan, mengatur kemudian layer fisikal antara sistem koneksi dengan penanganan error. Dan fungsi layer ini untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, seperti halnya di media akses, dan menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifika IEEE 802 membagi level ini menjadi dua level antara lapisan logical link dan lapisan media akses. Spesifikasi IEEE 8 ini membagi level ini menjadi dua anak, yaitu lapisan logical link LLC dan AMC. Yang pertama yaitu LLC dan MAC, yang kedua bridge, switch, and mix. Baik, selanjutnya ada physical layer, di mana physical layer ini bertanggung jawab atas proses dalam menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel,
dan menjaga koneksi fisik antara sistem, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet dan token ring, topologi jaringan dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface gate atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. 1. Protokol pada layar fisikal adalah IEEE, ANC, ALC kabel. Yang kedua, perangkatnya yaitu hubs, NIC, dan lain-lainnya. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.